بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihil karimi wa 'azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman dan Islam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat-nikmatnya ini wasilah bagi kita untuk mengerjakan amal soleh. Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan kajian kita fikih keluarga, dan kita ambilkan tentang fikih pernikahan dari kitab Matan Abi Syuja karangan Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita terakhir, tolak sudah selesai belum nggih? Nggih, tolak sudah selesai. Selesai nih. Sampai nopo? Kayaknya kok belum selesai. Oh iya, belum selesai berarti. Oke. Kita lanjutkan pasal baru masih tentang tolak. Berkata Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, faslun fi talaqil hurri wal abdi wa ma yamlikanihi minat talaqat. Pasal tentang tolaknya orang merdeka, kemudian budak atau hamba sahaya, dan apa yang keduanya miliki dari hak untuk mentalak. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hukum Islam antara orang merdeka dan budak itu dibedakan haknya, tidak sama ya, karena dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah mengisyaratkan walahunna mithlu ma 'alal muhsanati minal adzab
bahwa budak-budak perempuan itu apabila melakukan satu pelanggaran-pelanggaran syariat seperti hukum hudud dan yang lainnya, falahunna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab, hukuman mereka itu cuma separuhnya saja. Nah, apakah kemudian di dalam perkara-perkara lain hukumnya sama, termasuk dalam talak? Nah, ini di sini dibahas. Seumpama ada laki-laki, ya, satunya merdeka, satunya budak, apakah jatah tolaknya sama? Hak untuk talaknya sama? Disebutkan wa yamlikul hurru salasata tatliqat wal 'abdu tatliqatain. Laki-laki merdeka itu memiliki hak mentalak 3 kali. Kemarin sudah kita bahas, ya, at-talaqu marratan, tolak 2 kali, fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Yang setelah 2 kali itu milih, ini istri mau dirawat baik-baik gitu. Dirawat baik-baik, jangan sampai jatuh tolak ketiga kalinya, aw tasrihun bi ihsan, atau tasrih di sini itu dilepaskan dengan cara yang baik. Karena kalau sudah jatuh 3 kali, maka si istri ini nanti tidak bisa dirujuk. Kemarin sudah kita jabarkan masalahnya. Kalau sudah jatuh talak 3 kali, si istri tidak bisa dirujuk. Ya, maka bagi laki-laki merdeka itu 3 kali jatahnya. Nah, karena hamba atau budak sahaya itu, hamba sahaya atau budak itu memiliki jatah separuhnya. Separuhnya 3 bukan 1,5. Karena tidak ada tolak setengah itu gimana? Enggak ada. Maka diputuskan di sini bahwa mereka jatahnya 2. Ya, maka apabila ada budak hamba sahaya menikah, ini enggak peduli istrinya itu merdeka atau istrinya budak, sama saja. Yang penting status dari laki-lakinya. Status laki-lakinya budak menikah, ya, dengan perempuan, maka dia hanya punya jatah mentalak 2 kali. Artinya setelah sekali talak harus dipertimbangkan apakah istri ini dipertahankan atau dilepas dengan cara yang baik. Apabila terjadi talak 2 kali, maka si istri ini nanti menjalani masa iddah, kemudian setelah masa iddah dia resmi menjadi wanita lain, bukan mahram daripada si laki-laki tadi, suami yang budak tadi. Dan harus menikah dulu sama orang lain dengan nikah yang sahih. Nanti kita sebutkan syarat pernikahan itu sampai kemudian nanti boleh untuk dinikahi kembali. Ya, jadi di sini pasal ini menyebutkan perbedaan hak dalam mentalak antara orang merdeka dan juga budak. Kemudian ini masuk pembahasan baru, istisna dalam tolak atau pengecualian dalam tolak. Hukumnya apa? Disebut di sini wa yasihul istithna'u fit talaqi idza wasalahu bihi wa yasihhu ta'liquhu bis sifati wasyarti wa la yaqa'u talaqu qabla nikah. Ada 3 hukum di sini. Yang pertama, yasihul istitsna fit talaq. Sah hukumnya menjatuhkan lafadz tolak dengan istisna. Istisna itu pengecualian. Ya. Idza wasalahu, apabila pengecualiannya ini nyambung. Ya. Jadi pengecualian lafadz pengecualiannya itu tanpa jeda. Langsung disampaikan. Contohnya bagaimana? Seorang suami ngomong kepada istrinya begini, apabila kamu keluar rumah maka saya tolak.
Di situ, apabila kamu keluar rumah maka kamu saya talak. Ya, ini nanti sebetulnya apabila kamu keluar rumah ini nanti masuknya juga sighah ta'liq. Ya. Jadi ini masuk kepada gambaran yang kedua yang disampaikan di sini, bahwa watasihhu wa yasihhu ta'liquhu, sah untuk menggantungkan talak apabila menggantungkan dengan syarat, apabila kamu begini maka kamu saya cerai. Itu dengan nyarati atau gantung dengan syarat. Artinya kalau tadi saya gantung dengan syarat tadi, apabila kamu keluar rumah maka kamu saya ceraikan. Terus dia nggak keluar, jatuh cerai nggak? Tidak jatuh cerai karena syaratnya tidak terpenuhi. Tapi kalau dia keluar, jatuh cerai. Keluar benar, jatuh cerai. Ini yang disebut ta'liq. Ta'liq dengan syarat. Ya. Jatuhkan talak tapi dengan syarat. Kalau syaratnya terpenuhi ya jatuh talaknya. Nah, tapi kemudian ta'liq tadi bisa diistitsnakan. Syarat tadi bisa dikecualikan. Apabila kamu keluar rumah maka kamu saya cerai, kecuali kalau ke rumah orang tuamu. Wah, rumah orang tuanya sampingan. Ya. Oke, kan banyak toh. Ini mertua, sini menantu. Penggo gitu. Ya, atau bukan penggo juga, mungkin rumahnya jauh tapi suaminya bikin rumah samping rumah orang tuanya. Ya, atau ya begitu. Intinya tetanggaan. Atau disyarati yang lain, kecuali ke masjid. Kamu apabila kamu keluar rumah maka kamu saya cerai, kecuali ke masjid. Kalau dia keluar ke masjid, cerai apa mboten? Tidak, karena ada kecuali. Nah, tapi syaratnya lafadz antara kecuali ini dengan yang pertama harus nyambung, nggak ada jeda. Ya, kalau dia ngomong begini, kalau kamu keluar rumah maka kamu saya cerai, diam dulu, kecuali ke masjid. Nah, ini nggak nyambung, lafadznya tidak nyambung, maka istitsnanya ini tidak sah. Dalam bahasa ini namanya istitsna munfasil. Ya, ada istitsna muttasil, ada istitsna munfasil. Munfasil itu pisah. Jadi dia tidak disambung dengan lafadz yang pertama. Ya. Dan istitsna ini luar biasa ya, dalam kajian usul fikih pun itu ada babnya. Ya. Dalam kajian ilmu nahwu, gramatikal bahasa ada kajiannya. Dalam kajian fikih pun ada gitu. Masya Allah, karena pengecualian ini mengandung hukum yang banyak. Ya. Seperti dalam Al-Quran kalau kita baca surat Al-Asr ya, pasti pada hafal jamaah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Itu pengecualian. Ya. Jadi begitu, di sini diperbolehkan sah hukumnya mengecualikan talak apabila tersambung. Begitu juga ketika digantung dengan sifat ataupun syarat. Nah, tadi ada menggantung dengan syarat. Nah, bagaimana menggantung dengan sifat? Ya. Jadi kalau tadi dengan syarat apabila masuk rumah atau apabila keluar rumah. Kalau dengan sifat seperti apa? Ya. Contohnya bisa menggunakan sifat pakaian. Kalau kamu pakai baju warna merah maka kamu saya tolak. Sifatnya di situ pakai baju warna merah. Ya. Kalau bajunya warna putih enggak. Ya. Itu kembali juga kepada sifat.
warna baju, ya. Atau bisa juga sifat itu dinisbatkan kepada istrinya, ya. Seperti mengatakan, kalau kamu marah-marah sekali lagi, tak talak. Gitu. Jadi tak talak itu karena sifat istrinya yang marah-marah. Marah-marah betul. Ya. Bukan tak talak ya, tapi kamu tertalak ya. Kamu tercerai kalau kamu marah-marah. Gitu. Bener, istrinya marah-marah itu langsung jatuh cerai. Itu yang dinamakan apa? Talak dengan ta'liq, sighah ta'liq. Nah, ini biasanya dulu ketika suami istri nikah dan menandatangani buku nikah, itu di depan itu ada sighah ta'liq yang sudah tertulis. Nah, tapi kadang tidak dibaca. Padahal kita sudah menyepakati itu. Sighah ta'liqnya tuh kalau nggak salah, apabila saya tidak menafkahi istri sampai berapa gitu, atau meninggalkan dan menelantarkannya sampai berapa bulan gitu. Saya lupa itu, saya pun lupa. Karena memang nggak baca ya, nggak begitu perhatian. Tapi kadang penghulu itu ada yang teliti nyampaikan di awal, dibacakan itu namanya sighah ta'liqnya itu. Nah, tapi ini menarik ya, karena kemudian dalam pemaparannya yang setelahnya, wala yaqa'ut talaqu qabla nikah. Talak itu tidak sah, tidak jatuh kalau belum resmi nikah. Nah, masalahnya ketika penandatanganan tadi itu setelah akad atau sebelum akad? Umumnya setelah akad atau sebelum akad? Setelah akad. Karena kalau sebelum akad tidak sah itu. Jadi sighah ta'liqnya itu nggak sah, belum nikah. Nah, ini karena di beberapa tempat ada yang tanda tangan rumiyin ya, ditanda tangani padahal belum sah, belum nikah. Ya, yang benar memang itu akad dulu, habis itu biasanya ditanda tangani. Tapi sighah ta'liqnya memang dibacakan sebelum akad. Paham ya? Karena nanti konsekuensinya menurut peraturan perundang-undangan, khususnya di urusan kantor urusan agama, itu kita kalau nikah kan memang harus melalui prosedur kenegaraan. Salah satunya dengan menandatangani buku nikah. Nah, sebelum nanda tangan itu ya harus dikasih tahu dulu. Ya, ini menikah ini nanti apabila jenengan nikah berarti jenengan siap untuk menerima konsekuensi yang ada di buku nikah ini. Salah satunya ada sighah ta'liq. Nah, sighah ta'liq itu disebutkan bahwa apabila saya tidak menafkahi istri saya selama sekian atau menelantarkannya selama sekian, maka saya telah menjatuhkan cerai kepadanya. Nah, itu dibacakan sebelumnya biar paham bahwa di dalam buku nikah ada materi terkait sighah ta'liq tolak. Tapi ini tidak sah kalau belum nikah. Paham ya? Jadi harus nikah dulu, akad, qabil itu udah sah, baru tanda tangan. Nah, setelah itu maka sighah ta'liq itu berlaku. Seumpama ada suami menelantarkan istrinya sesuai dengan syarat ta'liq yang ada di buku nikah itu, maka hukumnya bagaimana? Jatuh cerai. Ya. Kalau di situ disebut apabila menelantarkan istri tidak menafkahinya selama 6 bulan. Seumpama ya, saya nggak lupa itu tepatnya itu sighah ta'liq di buku nikah itu berapa. Kalau nggak salah semuanya 6 bulan. Menelantarkan istri tidak dinafkahi, maka jatuh cerai.
Nah ini bagi si istri apabila mendapatkan perlakuan suami seperti itu, kalau dia paham sighah taklik itu sebetulnya sudah langsung otomatis jatuh cerai. Tinggal bawa datang surat aduan atau laporan ke pengadilan agama menyampaikan, Pak, saya mau melaporkan bahwa sighah taklik yang ada di buku nikah itu sudah jatuh kepada saya. Loh kenapa? Karena saya tidak dinafkahi lebih dari 6 bulan. Apakah seketika itu langsung cerai? Nah belum. Ya itu memang secara realitanya jatuh cerai, tapi kan nanti butuh dibuktikan dalam pengadilan. Karena dalam hal ini memang yang dikhawatirkan dakwaan atau pengakuan dari mempelai putrinya ini tidak sesuai gitu, seumpama gitu. Ngakunya nggak pernah dinafkahi. Padahal sampai dino ya blonjo sing bayari bojone, seumpamanya begitu suaminya. Nah itu butuh dibuktikan dalam sidang. Maka nanti dipanggil dua-duanya, suaminya ditanya, ya. Apabila memang benar dakwaan tersebut jatuh cerai. Tapi tidak serta-merta kedua mempelai ini pisah. Nah, karena apa? Ketika dinyatakan, oh ini sejak kapan 6 bulannya? Ya, 6 bulannya. Ini nggak tahu dalam buku nikah itu 6 bulan Masehi atau 6 bulan Hijriyah. Tapi kayaknya Masehi itu. Kayaknya, okay? Oh 3 bulan. 3 bulan ya. Oh, kalau menelantarkan meninggalkan 2 tahun ya. Kalau tidak menafkahi 3 bulan. Terus apa lagi? Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Yo. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Oh, kalau menelantarkan 6 bulan toh, soalnya saya ingat ada 6 bulannya. Tapi apa bedanya tidak mempedulikan dan tidak menafkahi ya? Ya itu membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Yang pertama tadi meninggalkan istri saya selama 2 tahun, yang kedua tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan. Jenengan ngagem niku speaker niku saged agar ibu-ibu yang di belakang denger. Di sighah taklik ini ada 4 Poin ya. Poin ini. 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Nah itu ada 4 ya. Cuman saya yang tadi rancu membiarkan atau tidak mempedulikan selama 6 bulan dengan tidak menafkahi wajib ini kok kayak apa? Ada kesamaan gitu. Padahal waktunya beda gitu. Yang satu 3 bulan, yang satu 6 bulan. Nah, itu nanti yang ditarik kemana? Tapi ala kulli hal. Nah di situ sebetulnya 4 poin ini syarat-syarat yang ditaklikkan ya, digantungkan. Ya, bahwa talak itu jatuh kalau 4 syarat itu terpenuhi salah satunya. Bukan itu kan atau ya bahasanya, dan atau ya. Maka salah satu dari 4 kriteria tadi terpenuhi itu jatuh talak. Tadi melukai fisik ya ada, menyakiti fisik berarti KDRT. Oh, KDRT langsung jatuh talak loh. Ini kalau sebetulnya kalau ngetahui ini hukum masalah ini, oh itu ya lumayan repot itu, orang hati-hati juga. Kemudian juga yang khawatir kalau sudah terjadi, butuh didudukkan hukum apa namanya, fikihnya, syari'nya. Berarti harus lah kalau terjadi dulu udah rujuk apa belum? Karena kan jatuh talak sekali. Kalau sudah rujuk ya sudah. Ketika sudah terjatuh talak sekali dan sudah rujuk, maka sighah taklik ini sudah enggak berlaku. Paham ya?
Sighah ta'liq ini nggak berlaku karena sighah ta'liq ini berlaku untuk sekali cerai. Oh ternyata sudah itu apa terjadi itu, ada suami waliyadzubillah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT biasanya, melukai fisik istrinya. Itu harusnya langsung jatuh cerai dengan sighah ta'liq ini. Ya, padahal kan saya yakin ya semua yang menikah melalui jalur formal mesti menandatangani itu. Nggih? Nah, itu jatuh. Ketika sudah jatuh cerai, maka nanti ada kesempatan suami ini untuk rujuk. Nanti kita bahas dalam bab rojaah atau bab rujuk ya, bahwa nanti merujuk dengan lafadz. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus dilafadzkan, saya rujuk kamu, karena sebelumnya sudah tercerai, terus kemudian dirujuk. Dan masa rujuk itu sebelum habis masa iddah. Ya, masa iddahnya bagi perempuan yang haid itu adalah 3 kali suci. Ya, bagi wanita yang haid itu 3 kali suci. Itu rujuknya. Jadi selama masih masa iddah boleh rujuk. Nah setelah itu maka sighah ta'liq itu tidak berlaku. Itu nggih bapak-bapak ibu-ibu. Ini perkara yang sebetulnya wajib difahami oleh kita semua ya, yang sudah menikah dan yang mau menikah gitu loh. Biar kalau mau menikah tuh ngerti, oh iya kok aku tanda tangan. Berarti saya punya konsekuensi. Nah, kenapa kok negara memasukkan sighah ta'liq ini di dalam pernikahan? Ya sebetulnya untuk kemaslahatan. Ya, kemaslahatannya adalah bagaimana pernikahan yang dijalankan oleh seseorang ya itu tidak mendolimi siapapun. Nah biasanya memang potensi kedoliman itu besar dari pihak suami. Yang kedua, suami adalah pihak yang memiliki hak untuk mencerai. Karena tidak ada statusnya istri yang menceraikan. Wes mas tak pegat gue, merasa gitu ya. Nggak bisa istri mencerai suaminya itu nggak bisa. Yang punya hak untuk menceraikan adalah suami. Itu. Maka kemudian dibuatlah sighah ta'liq ini agar tidak terjadi kedzaliman. Tidak dinafkahi wajib 3 bulan gitu ya. Kemudian tidak dipedulikan atau ditelantarkan selama 6 bulan. Ya. Kemudian kekerasan fisik atau ditinggalkan tanpa kabar selama 2 tahun. Gitu. Jadi ini juga tersangkut hukum suami yang hilang, ya ngerantau atau ngilang nggak jelas kabarnya, gitu. Itu juga jadi problem di sini. Ya, kalau menurut hukum ini batasannya 2 tahun. Setelah 2 tahun ada masa iddah 3 kali suci. Anggaplah 3 bulan kurang lebih. Maka 2 tahun 3 bulan ditinggal suami nggak jelas kabarnya, itu langsung otomatis statusnya adalah sudah cerai dan sudah punya hak untuk nikah lagi. Tapi memang secara legal formalnya harus dibuktikan di pengadilan. Secara hukum syar'inya sudah otomatis. Tapi secara legal formalnya harus dibuktikan di pengadilan. Begitu nggih? Karena kasus ditelantarkan atau ditinggal itu lumayan banyak itu. Lumayan banyak. Suaminya ngerantau nggak jelas ngilang gitu. Ya, nggak ada kabar, nggak ada. Ada yang setelah pulang istrinya sudah menikah sama orang lain gitu. Tapi itu yang saya dengar memang sudah melalui proses persidangan dan diputuskan sama hakim bahwa suaminya sudah cerai. Nah, kemudian istrinya sudah menikah dengan suami laki-laki lain. Loh, bojoku kok wis maleh gitu. Ya yes, gimana lagi wong ditinggal lama.
radio penny gitu. Nah, habis itu dia menikah lagi dengan orang lain. Ya, alhamdulillah dua-duanya masih sampai sekarang dan diberi karunia ya keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, insyaallah. Itu ya. Jadi tadi kita ulang, wa yasihul istitsna fit thalaq idza wasalahu bihi, sah hukumnya untuk mentalak dengan istitsna atau pengecualian. Wa yasihu ta'liquhu bis sifati wasyart, juga diperbolehkan atau sah hukumnya mentalak dengan digantung, ya, menggunakan syarat atau sifat. Wala yaqa'ut talaqu qabla nikah, dan tidak jatuh talak apabila belum terjadi pernikahan. Terakhir di dalam bab talak ini disampaikan wa arba'un la yaqa'u talaquhum. Ada 4 orang yang talaknya ini tidak dianggap sah. Yang pertama as-sobi, bayi ataupun anak kecil. Wal majnun, orang yang gila. Wan naim, dan orang yang tidur. Wal mukrah, orang yang dipaksa, diancam. Dipaksa itu diancam, diintimidasi. Ya, mukrah itu diancam atau diintimidasi. Ayo, kamu ceraikan istrimu, kalau enggak tak bunuh. Udah diikat. Akhirnya dia mengatakan, saya ceraikan istri saya. Ya, meskipun dia mengatakan saya ceraikan istri saya, tapi itu enggak jatuh cerai. Kenapa? Karena dalam kondisi diintimidasi. Ya. Tapi itu syarat, memang ada ikrah di sini, itu mukrohnya memang dalam kondisi diintimidasi dengan potensi hilangnya nyawa atau hilangnya kehormatan. Ya, itu diintimidasi sampai kepada batasan-batasan tadi. Orang tidur jelas, karena orang tidur tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Begitu juga orang gila. Ya, maka seumpama ini ada suami istri, suaminya terkena penyakit gila. Ya. Kalau gilanya itu datang dan pergi, maka ketika suaminya ini kumat dan mengatakan kamu saya cerai, enggak sah. Ya, tidak jatuh talak. Sobi di sini anak kecil loh. Bagaimana anak kecil kok menikah? Ya, kok bisa? Nah, bukan berarti dianya yang, bisa jadi anak kecil ini diwakilkan untuk menyampaikan talak. Ya, ya, jadi dia terwakilkan untuk talak. Ya, tentunya dia tidak dianggap talaknya ini, karena talak itu bisa diwakilkan. Ya. Yasihun niyabah, saya wakilkan engkau untuk menceraikan istri saya. Saya mencerai saya kemudian mengatakan si wakil ini, saya ceraikan istri daripada fulan setelah dia mewakilkan kepada saya. Jatuh. Tentunya sobi di sini anak kecil itu belum sah untuk menikah, maka juga belum sah untuk mencerai. Gitu, okay? Jadi hal ini yang penting kita ketahui. Juga di dalam yang maknanya sama seperti orang gila adalah orang yang pingsan. Mungkin pingsan kemudian mengucapkan ucapan dalam kondisi pingsan tadi. Nah, itu juga tidak dihitung. Ya, tidak dihitung cerainya, karena sama maknanya, dia tidak sadar. Pertanyaannya, kalau orang mabuk, cerainya jatuh apa tidak? Enggak sadar berarti enggak jatuh cerai. Ya. Jatuh cerai apa mboten? Ibu-ibu orang mabuk. Mboten. Bapak-bapak
Orang mabuk jatuh, kalau melafadzkan cerai jatuh atau tidak? Tidak. Jawabannya dilihat dulu mabuknya. Benar, dilihat dulu mabuknya. Apabila mabuknya itu karena kesengajaan, tak ada bisukrihi, dia sengaja mabuk, meskipun ngomongnya nggak sadar, tetap jatuh. Karena dia yang sengaja mabuk. Ya, ada nggak orang nggak sengaja mabuk? Ada. Iya, dikerjai sama temennya, mungkin dia nggak pengen mabuk, ya disuruh kecubung itu Pak. Katanya yang bisa bikin mabuk itu apa, bunga kecubung atau apa itu, atau mungkin dicekoi minuman, nggak tahu kalau itu khamr, diminum mabuk. Yang seperti ini layata ada bisukri, orang yang tidak sengaja mabuk. Nah, yang nggak sengaja mabuk ini nggak jatuh cerai. Tapi kalau yang sengaja mabuk jatuh, meskipun pas ngomong yang ngelantur. Salah siapa? Kamu milih mabuk gitu loh. Itu ya hukum syar'inya. Jadi untuk yang mabuk ini diklasifikasikan dua. Sengaja enggak mabuknya? Kalau sengaja mabuk jatuh cerai. Ya kan? Padahal umumnya laki-laki kalau pemabuk pulang kemudian rame cekcok sama istri, ya mungkin keluar lafadz cerai. Kemudian ada lagi yang menanyakan tentang syiddatul ghadab, marah yang sangat gitu. Ya, ini bagaimana gitu? Apabila marah itu tidak menghilangkan akalnya, artinya dia masih betul-betul sadar dalam pengucapannya, jatuh. Meskipun emosi yang sangat memuncak dan tidak terkontrol, ya, itu tetap jatuh karena dia masih sadar. Ya. Kecuali dalam kondisi ada orang yang marah, emosinya memuncak sampai dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan. Pas habis marah-marah, aku mau ngopo ya? Gitu. Dan ini sampai nggak ngerti. Nah, itu yang tidak jatuh talak. Karena marah yang seperti ini itu dijatuhkan hukumnya seperti orang yang kehilangan akal. Tapi kalau kemudian setelah marah ditanya, lah tadi habis marah menyesal gitu ya. Ada orang habis marah, habis itu sampai jatuhkan talak ke istrinya, nyesel. Itu kan tanda sadar tuh dia. Apa yang diucapkan tadi dia sadar. Nah, yang seperti ini jatuh talak. Paham ya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kasus-kasus ini sering terjadi di pernikahan. Ya, di masyarakat ya, di masyarakat banyak sekali terjadi, tapi banyak juga yang belum mengetahui hukum fikih. Nah, penting bagi kita membahas hukum fikih secara runut seperti ini agar kita tahu, oh batasan-batasannya seperti ini, oh begini ternyata boleh, oh begini ternyata enggak boleh, ya. Nah, karena kita semua sekarang sudah menjalani apa yang dinamakan pernikahan. Padahal hukumnya wajib bagi setiap muslim beribadah kepada Allah atau bermuamalah kepada makhluk berdasarkan ilmu. Ya. Orang mau nikah, jalani pernikahan harus tahu ilmunya. Sebagaimana kita mau sholat harus tahu ilmunya sholat. Tapi memang perbedaannya, kalau dalam bab ibadah tidak sah ibadah itu dijalankan kecuali dia mengetahui. Ya, maka dalam syarat sahnya sholat di dalam mazhab Syafi'i itu al-ilmu bi fardhiyatihi, mengetahui kewajiban sholat. Orang kalau sholat tanpa tahu bahwa sholat itu wajib bagi dia, itu belum sah sholatnya. Kemudian yang kedua juga al-ilmu bi arkanihi wa syurutihi wa kaifiyatihi, mengetahui syarat, rukun dan tata caranya. Ya. Seandainya ada orang nggak ngerti sholat, dia muslim tapi belum pernah tahu sholat, kemudian
kita ajari wudunya, kita ajari sini. Ya, kamu basuh muka, dia cuman suruh praktek tok begitu, tanpa dikasih tahu kalau mau wudu itu mau sholat itu syaratnya wudu. Wudu itu memiliki sekian rukun. Nah, rukun pertama, yuk kamu niat, ya, sambil basuh muka. Nah, ini rukun kedua, ini kita ngajari. Setelah itu disuruh praktek, baru wudunya sah. Kalau cuman kita tuntun sini, kamu itu kerannya dinyalain, langsung cuci mukamu, cuci muka, cuci tangan, basuh ngusap kepala, cuci kaki. Sebetulnya benar, secara tata cara di situ tidak ada yang menyelisihi syarat dan rukun wudu. Tapi orang ini cuman ngikut tok tadi, belum paham, belum mengilmui, ini enggak sah. Tapi ini khusus di dalam perkara ibadah. Dalam perkara muamalah, ya, tidak mengharuskan orang mengetahui ilmu jual beli agar jual belinya sah. Tidak mengharuskan bagi seorang yang pengen menikah mengetahui ilmu nikah agar nikahnya sah. Tidak ada syarat itu. Tapi resikonya kalau dia menikah tanpa dasar ilmu, kemudian nanti melakukan hal-hal yang dilarang dalam pernikahan, dia tetap jatuh dosa. Bedanya nih Bu, kalau dalam sholat, dalam haji, dalam perkara toharoh, harus mengetahui syarat-syarat dan rukunnya agar sah. Maka penting sebelum ibadah itu harus ada edukasinya. Kalau kita mau berangkat umroh itu biasanya kan ada apa? Manasik. Itu agar ngerti orang. Berangkat ke sana, umroh ki janjane ngopo to? Nggak ngerti. Manut aja, ngikut saja sama rombongan. Rombongane tawaf yo melu tawaf, rombongane sa'i ya ikut sa'i. Sah tidak itu umrohnya? Tidak sah. Karena dia belum mengetahui mana sih. Jadi harus belajar dulu. Setelah belajar mengetahui yang rukun itu adalah tawaf, yang rukun itu ada ihram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Ya, itu kalau umroh. Kalau haji, rukunnya itu adalah ihram, tawaf, sa'i, kemudian wukuf, tahallul 5. Itu rukunnya. Kalau haji nanti memiliki kewajiban yang banyak, ya, memiliki kewajiban haji seperti tawaf kudum, tawaf wada bagi sebagian ulama itu jatuhnya wajib, bukan sunnah. Kemudian lempar jumroh, baik jumroh akobah atau 3 jumroh sekaligus di hari tasyrik. Mabit di Mina, mabit di Musdalifah, itu kewajiban haji harus diketahui. Gitu. Itu nggih bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka kita angkat materi masalah fikih nikah ini, tujuannya adalah agar ibadah kita di dalam pernikahan itu betul-betul diridhoi oleh Allah. Pernikahan yang sesuai dengan tuntunan syariat, insya Allah pernikahan yang mendatangkan sakinah. Pernikahan yang sesuai dengan tuntunan syariat itulah yang akan mendatangkan rahmat. Pernikahan yang sesuai dengan syariat yang akan mendatangkan mawaddah, rasa cinta, sehingga keluarganya harmonis, ya. Kemudian keluarganya barokah, keturunannya pun insya Allah menjadi yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan materi di kesempatan pagi ini. Karena mungkin nanti ada tanya jawab, jadi kami buka session selanjutnya untuk mungkin tanya jawab. Barakallahu fikum, kalau masih ada waktu. Syukran jazakallah khair dumateng Ustaz Sanif Ali Sabana RC Al-Hafiz ingkang sampun aturaken materi utawi tausiah wonten ing kaludahan enjang menika.